Ya pemirsa, PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Penurunan harga BBM non-subsidi ini seiring penurunan harga minyak dunia. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex secara resmi mengalami penurunan harga mulai pukul 2 siang tadi. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax turun Rp1.100 per liter menjadi Rp12.800 per liter. Sementara untuk jenis Pertamax Turbo turun menjadi Rp14.180 per liter. Sedangkan untuk produk BBM jenis diesel yakni Dex Lite dan Pertamina Dex masing-masing turun menjadi Rp16.150 per liter dan Rp16.750 per liter. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan penurunan harga BBM non-subsidi ini seiring penurunan harga minyak dunia. Kalau kita lihat harga daripada pasaran minyak yang tadinya 87 US dollar sekarang kan turun di 79-an. Nah, tentu BBM ya dengan harga pasar, BBM dengan harga pasar seperti Pertamax ya sudah seyogyanya harga pasar. Nantinya harga BBM non-subsidi ini akan dikaji untuk dilakukan penyesuaian kembali dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok. Dari Jakarta, Rian Wardi, IDX Channel. Pemirsa, langkah menurunkan harga Pertamax dari Rp13.900 menjadi Rp12.800 per liter ini menuai cukup banyak apresiasi. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menyampaikan jika penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang dilakukan Pertamina ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan juga rapat bersama Menteri Keuangan termasuk dirinya. Dan tidak hanya menurunkan harga, rupanya PT Pertamina juga memberikan promo berupa cashback sebesar Rp15.000 untuk setiap pembelian BBM minimum Rp250.000 di SPBU Pertamina. Promo yang berlaku hingga 8 Januari 2023 ini ditujukan untuk memberikan apresiasi dan keuntungan bagi konsumen Pertamina yang setia, khususnya dalam menggunakan produk-produk BBM berkualitas seperti Pertamax dan juga Dex Series. Kapan lagi pemirsa Pertamina ini memberikan promo? Apresiasi antara lain disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade terhadap langkah pemerintah menurunkan harga Pertamax per 3 Januari kemarin. Akan tetapi dirinya juga menyampaikan jika pemerintah sebaiknya dapat membuat aturan atau melakukan koordinasi agar setiap pekannya harga BBM non-subsidi dapat dievaluasi. Menurutnya hal ini dapat mendukung kinerja Pertamina dalam melayani masyarakat sekaligus menjaga cash flow Pertamina agar bisa lebih baik lagi. Adapun Menteri BUMN juga sudah menyampaikan bahwa usulannya agar harga bahan bakar minyak non-subsidi dapat berubah setiap minggu. Jika selama ini perubahan harga BBM non-subsidi dilakukan 1 bulan sekali, maka perubahan harga per 1 minggu sekali ini tampaknya akan lebih relevan dengan penyesuaian harga pasar. Erick menyampaikan jangan sampai penentuan harga bensin yang seharusnya sudah turun jadi terhambat karena tersendat dengan kompleksitas birokrasi. Akan tetapi ia juga menyampaikan jika pihaknya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu terkait perubahan harga BBM non-subsidi ini agar tidak ada peraturan yang dilanggar. Pemirsa, kalau kita lihat lagi, tidak hanya Pertamina yang menurunkan harga BBM di awal tahun baru ini. Ada PT Vivo Energi dan juga BPAKR yang menurunkan harga BBM-nya per 1 Januari 2023 ini. Misalnya di SPBU Vivo pemirsa, harga BBM Revo 92 yang setara dengan jenis Pertamax Ron 92 turun menjadi Rp12.800. Harga BBM Revo 90 setara dengan Pertalite Ron 90 juga turun menjadi Rp11.800. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaydi Notonegoro menilai positif harga jual bahan bakar minyak yang bersaing. Dengan ini masyarakat jadi lebih punya banyak opsi dan juga kompetisi badan usaha menjadi bisa lebih sehat. Nah, berbagai pihak sudah menyampaikan pandangannya akan penurunan harga BBM oleh Pertamina ini. Lantas kira-kira bagaimana respon masyarakat? Apakah keputusan ini dinilai cukup tepat sasaran? Berikut tayangannya. Tidak sedikit masyarakat juga merespon positif penurunan harga Pertamax oleh PT Pertamina.
Hal ini dibuktikan dengan mengularnya antrean masyarakat yang hendak mengisi BBM Pertamina di beberapa SPBU di Jakarta. Banyak masyarakat yang mengaku senang dengan penurunan harga ini, walaupun secara nominal hanya turun Rp1.100 per liter. Hal ini dianggap cukup meringankan beban masyarakat. Kendati demikian, tak seluruh pengguna BBM Pertamina menyambut positif penurunan BBM jenis Pertamax ini. Banyak pula di antaranya yang mengeluhkan dan menyayangkan BBM jenis Pertalite dan solar yang tidak diturunkan. Sebagaimana kita ketahui, 79% pengguna BBM di Indonesia adalah mereka yang membeli jenis Pertalite. Sebagian dari pengguna BBM bersubsidi berpandangan jika keputusan untuk menurunkan harga jenis Pertamax semata-mata tidaklah tepat sasaran. Adapun para pelaku usaha dalam hal ini juga mengharapkan diturunkannya harga BBM jenis solar. Gabungan Pengusaha Truk di Indonesia mengatakan jika mereka berharap akan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM jenis solar di SPBU. Organisasi tersebut menyampaikan jika antrian seringkali mengular panjang di setiap SPBU karena minimnya pasokan solar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, pemerintah memang memutuskan untuk tidak menurunkan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, menyampaikan jika keputusan itu dilakukan karena pemerintah sudah mengelontorkan subsidi yang sangat besar untuk Pertalite dan juga solar. Dan dirinya mencontohkan jika BBM jenis solar yang saat ini dijual dengan harga Rp6.800 per liter dijual oleh kompetitor lainnya dengan harga 2 kali lipat. Sementara itu, Pertalite dijual kompetitor lebih mahal, Rp2.000–3.000. Artinya kompetitor lebih mahal sehingga Pertalite dan solar ini nilai tidak perlu diturunkan harganya. Jadi apakah karena kompetitor sudah lebih duluan menurunkan harga yang sama dengan golongan Pertamax ini sehingga Pertamina juga akhirnya menurunkannya? Pemirsa, ini masih jadi tanda tanya gitu ya. Dan jika kita tarik mundur ke tahun 2022 lalu, langkah pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada jenis Pertalite dan solar ini memang menjadi salah satu peristiwa besar di tahun 2022 silam ya. Pasca kenaikan harga BBM September lalu, begitu banyak aksi demonstrasi dikerahkan oleh berbagai kalangan masyarakat menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. Banyak diantaranya menuntut pemerintah untuk mengandalkan penggunaan APBN untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak juga bagi masyarakat. Nah, 3 September 2022 lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dan solar menjadi Rp6.800. Instabilitas situasi global saat itu dinilai telah berdampak pada melonjaknya harga minyak mentah dunia. Dan akibat melejitnya harga minyak mentah dunia dan subsidi BBM, serta anggaran subsidi pemerintah juga sudah mengalami peningkatan menjadi 3 kali lipat dari Rp152,2 triliun pemirsa menjadi Rp502,4 triliun. Nah, selain pemerintah yang dibuat resah, keputusan ini telah menyebabkan tidak sedikit masyarakat merasa menderita akibat pendapatan yang mereka peroleh tidak sebanding dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyebutkan jika kenaikan harga bahan bakar minyak pada September lalu ini telah menyumbang inflasi secara tahunan 1,15% dengan komoditas tersebut sebagai penyumbang tertingginya. Adapun inflasi bensin mencapai 32,67% dan solar mencapai 35,94% sepanjang tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui pemirsa, secara keseluruhan inflasi di 2022 ini adalah 5,51%, menjadi inflasi yang tertinggi sejak tahun 2014 yang lalu. Dan kenaikan harga BBM telah memberikan efek domino pada sektor-sektor lainnya. Ya, kenaikan harga BBM tentunya membuat harga-harga di berbagai sektor meningkat cukup signifikan dan menyesuaikan ya, termasuk di industri logistik, kemudian barang dan jasa, transportasi, serta masih banyak lainnya. Dan terparahnya, harga-harga komoditas kebutuhan pokok juga ikut melonjak nih, imbas dari biaya logistik yang meningkat karena harga BBM naik. Hal ini pemirsa telah membuat daya beli masyarakat juga akhirnya tergerus, menurun, dan dunia usaha ya semakin terpukul. Dan dampak terbesarnya hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran dan juga kemiskinan yang mengalami peningkatan. Dan meninjau sebegitu pentingnya keberadaan dan juga keterjangkauan BBM bagi kelangsungan hidup umat manusia, lantas kira-kira seperti apa sih tren penggunaan BBM di Indonesia? Kita simak tayangannya berikut ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyampaikan jika konsumsi bahan bakar minyak atau BBM masyarakat Indonesia setiap harinya mencapai 800.000 barel per hari. Jika dirupiahkan nilainya mencapai 1,2 triliun rupiah. Pemerintah bahkan sampai harus mengimpor BBM untuk mencukupi kebutuhan negara sendiri. Karena sumber minyak di Indonesia umumnya sudah tua dan produksi menurun. Pengguna BBM di Indonesia didominasi dengan mereka yang menggunakan BBM jenis subsidi, khususnya Pertalite kan harganya yang terjangkau. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah hingga saat ini masih terus mempertajam kriteria kendaraan bagi roda 4 dan roda 2 yang berhak memakai produk BBM jenis Pertalite dan solar subsidi. Pada bulan Juli 2022 lalu, PT Pertamina menerapkan program subsidi tepat My Pertamina. Melalui program tersebut, masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi baik mencakup Pertalite dan solar subsidi melalui aplikasi My Pertamina. Hal ini diputuskan usai meninjau jika subsidi energi termasuk subsidi BBM khususnya Pertalite banyak digunakan oleh mereka yang berasal dari kalangan mampu. Kenyataannya bahwa 80% pengguna Pertalite adalah golongan rumah tangga mampu. Membuat pemerintah sadar bahwa subsidi selama ini kurang tepat sasaran. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, menjadi sebuah pertanyaan bersama pemirsa, apakah diturunkannya harga dari BBM jenis Pertamax ini menjadi sebuah strategi yang tepat? Karena mengingat ketika terjadi kenaikan harga BBM subsidi yaitu Pertalite pada September yang lalu, ini berakibat pada kenaikan harga-harga sejumlah bahan pokok dan juga penyumbang inflasi seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, apakah penurunan dari harga BBM jenis Pertamax ini pemirsa bisa membuat kira-kira orang yang tadinya menggunakan Pertalite beralih menggunakan Pertamax karena mungkin harganya yang dinilai tidak terlalu rentannya paling tidak lebih sedikit pemirsa ya dibandingkan harganya ini yang belum turun. Nah, ini dinilai bisa menjadi solusi yang tepat peralihan dari pengguna yang juga cukup masif di BBM bersubsidi ini ke Pertamax karena tingkat ataupun anggaran untuk subsidi BBM yang bersubsidi pemirsa ini kan juga sudah cukup signifikan dan banyak yang menilai bahwa itu tidak tepat sasaran justru digunakan oleh kalangan yang sebenarnya mampu membeli BBM jenis non subsidi. Ya, semoga kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian BUMN dan pemerintah serta Pertamina ini bisa menjadi angin segar ya untuk perekonomian nasional agar mungkin harga-harga kebutuhan yang tadinya melonjak signifikan karena kenaikan harga BBM ini juga bisa turun. Dan kita akan simak ya langkah dari pemerintah yang berencana untuk selalu melakukan evaluasi setiap pekan ini apakah bisa menjadi solusi yang terbaik dan semoga ini bisa menjadi referensi juga untuk Anda pemirsa ya.